Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Allah, kita satukan hati untuk berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kepadamu Tuhan. Berterima kasih kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kekuatan dari Tuhan, kesehatan dari Tuhan. Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Allah pagi hari ini kita baca di dalam Markus pasal yang ke-10, ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah." Puji Tuhan. Renungan firman Allah pagi hari ini mengingatkan kepada kita apa yang Yesus katakan kepada murid-muridnya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Kalau kita membaca mulai dari ayat yang ke-17 dan seterusnya, di situ ada seorang yang bertanya kepada Yesus, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Dan Yesus telah memberikan penjelasan sehingga orang ini berkata bahwa semua itu dia telah lakukan. Dia tidak mencuri, dia tidak membunuh, dia tidak berzina, dan dia tetap menghormati ayah dan ibunya. Namun ada satu hal yang Yesus katakan. Di sini kita perhatikan baik-baik Yesus mengenal setiap isi hati orang. Sebab itu kalau Yesus harus berkata dalam ayat yang ke-21, "Hanya satu lagi kekuranganmu." Ada kekurangan orang ini. Mungkin orang lain melihat, aduh, dia ini baik dia tidak mencuri, dia tidak hidup berzina, dia di sini hormati ayah dan ibunya Namun Yesus tahu orang ini terikat dengan hartanya. Dia begitu terikat dengan harta. Hatinya melekat dengan hartanya. Sehingga ketika Yesus berkata, "Jual apa yang kau miliki dan berikan itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga." Namun orang ini ketika dengar perkataan Yesus, dia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Dia sedih ketika Yesus katakan, "Jual hartamu dan bagikan itu berikan itu kepada orang miskin." Hatinya terikat dengan harta, uangnya. Dia tidak bisa lakukan itu. Itulah yang Tuhan kenal, isi hati orang ini. Saudara-saudara, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, kita tidak perlu membawa harta kekayaan kita. Artinya, Tuhan ingin mengenal hati orang itu. Tuhan juga ingin mengenal hati kita semua. Apa yang mengikat kita saudara-saudara, Tuhan bukan tidak mau bekerja sama dengan orang yang beruang, yang memiliki uang, tapi
Tuhan tidak mau bekerja sama dengan orang yang terikat dengan uang. Kita tahu ya, orang yang terikat itu dia bisa bergantung sepenuhnya pada uang, pada harta, sehingga hatinya benar-benar melekat. Dan kalau Yesus katakan kepada murid-muridnya, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini yang Yesus katakan. Ternyata di akhir zaman ini kita lihat, begitu banyak orang yang terikat dengan uang, bergantung pada uang, sehingga mereka lakukan cara apa saja, menghalalkan dengan cara apa saja untuk menghasilkan uang. Saudara-saudara, dan ini sudah masuk kepada gereja. Banyak orang-orang yang mengambil kesempatan untuk menghasilkan, ya, mengambil keuntungan di dalam gereja. Nah, ini yang harus kita waspadai. Hati-hati, jaga hati. Kiranya Tuhan tolong kita semua supaya kita tidak melakukan hal-hal, ya, yang menghalalkan segala cara untuk menghasilkan uang. Saudara, untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, mari ya kita baca di dalam Amsal Soleman pasalnya yang ke-11. Ya, pada ayat yang keempat dikatakan demikian. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Ini kuncinya. Kita harus benar-benar hidup di dalam kebenaran. Ya, kalau kita tidak terikat dengan harta kekayaan kita, kita harus jaga hati supaya kita tidak berdosa. Sumber segala harta kekayaan itu harus benar-benar, ya, dari kebenaran. Puji Tuhan, biarlah di hari yang baru ini kita mengerti bahwa segala sesuatunya, ya, kedatangan Tuhan semua akan lenyap, tidak ada artinya. Tapi kebenaran itulah yang menentukan hidup saudara dan saya. Terpuji hanya bagi nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu. Terima kasih atas firman-Mu untuk mengingatkan kepada kita semua. Kepada kami ya Tuhan, umat-umat-Mu, hamba-hamba-Mu, supaya kami tidak berdosa kepadamu. Biarlah hati kami hanya terpikat kepadamu, bukan dengan harta dunia ini. Tolong kami semua ya Tuhan, mulai dari anak-anak yang terkecil sampai yang tertua. Biarlah Tuhan tuntunan pimpinan Tuhan, dan biarlah anak-anak yang bersekolah, Engkau tolong ya Tuhan, berikan hikmat, akal budi, kepandaian. Dan mereka tidak ya Tuhan terpengaruh dengan pergaulan-pergaulan jahat. Nama Allah dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.